Jawab atau minum? Wanita yang baik sama gue itu baper Pak. Raja Sani. Kita buat ngelekin para kaum ada. Corona itu sebenarnya ring of fire. Pengen gak sih kau main film? Apapun harus dicoba. Ekstrim, kita minum saja. Valencia dan kalian lagi ada di YouTube Fania. Nah, by the way, ini aku kedatangan salah satu guest star yang beda banget dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin ada atlet basket, ada penyanyi, ada aktor. Sekarang di sebelah aku sudah ada Kak Dustin Tiffany. Iya. Oh, Wastu. Waduh. Jadi Bali ya? Iya, jadi Oke, Kak Dustin ada orang Bali juga. Oh, bener banget juga sih, bener Kak. Kan Nusantara, cuy. Gila, siapapun berhak. Benar. Oh, berarti banyak banget kenalan di Bali ya, Bli? Kenal ya? Sampai beli apapun di sana bisa. Kalau nggak beli atau kue. Bisa juga Shopee, Kak. Shopee lagi rame-ramenya. Pokoknya dia incerannya adalah brand ambassador dari orang-orang Korea. Ya, bener banget lagi, Kak. Oke, Kak Dustin gimana kabarnya, Kak? Ya, alhamdulillah S3 sekarang. S3. Oke, Fania juga S4. Apa itu S4-nya? S4-nya S4 aja gitu aja. Pesen minum S4. Oh, S4. Yeah. Soalnya yang datang juga di sini 4 orang. Oh, kita bener. Berdua sama kru. Bener. Oke, Kak Dustin. Jadi kita akan ngelakuin challenge. Nama challenge-nya itu adalah Jam. Jam itu adalah singkatan dari JAM. Oh. Jawab atau minum. Bukannya singkat aja udah waktu. Bukan. Okay. Kali ini jamnya beda. Jadi jawab atau minum. Oh, jawab atau minum. Aturannya gampang banget, Kak. Tambahin jadi dia. Oh iya, ini kebetulan minumannya coba tebak apa? Awan ini pokoknya minuman yang istilah bisa disimpulkan. Brotowali. Iya, bener banget. Brotowali, ya. Jadi kita maunya main sehat, Kak, nggak main yang aneh. Karena masih pagi ya. Jamu asli nih, cuman Brotowali nih. Ntar pada salah-salah nangkut. Iya. Jadi aku dengar kalau kakaknya suka pakai linu gitu. Nah, minum ini bagus, Kak. Oh iya. Mau diicip dulu nggak? Enggak dah. Udah tahu gua. Oh, jadi udah pernah ngerasain ya? Udah pernah ngerasain, nggak pernah yang inisiatif buat nyobain. Ini kan ngerasain karena buat challenge terus nih ketemunya nih. Oh gitu. Kalau dari segi Brotowali. Oke. Iya. Tapi kalau minum untuk kesehatan belum pernah. Minum untuk kesehatan belum pernah. Nggak usah aja ya mendingan ya. Iya mendingan. Kesehatan tapi nyiksa diri buat apa? Iya kan? Bener banget. Karena udah pahit ya, hidup aja udah pahit ya kan? Wah iya. Tapi yang sama saya untung bisa ngebelainin jadi manis. Waduh, bisa. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Oke, jadi aturannya gampang banget teman-teman. Jam itu nanti kalau misalnya aku akan tanya ke Kak Dustin nih 6 pertanyaan. Pertanyaannya intinya beda dari konten-konten lainnya. Boleh, beda pokoknya. Iya, ini seputar pribadi tapi pribadi banget. Wah, berarti emang udah intern banget ya? Iya. Boleh. Oke. Nah nanti Kak Dustin kalau misalnya mau menjawab, boleh banget langsung jawab. Tapi kalau nggak mau jawab juga boleh, tapi harus minum jamu ini. Jawab atau minum ya soalnya. Ya, benar sekali. Tapi sebaliknya juga boleh, nanti Kak Dustin akan menanyakan sesuatu ke saya. Yang tentunya bebas apa aja, kalau misalnya aku nggak mau jawab, tinggal aku minum. Gitu. Iya, intinya kita kan sebagai orang Indonesia harus tetap patuhin yang namanya sila kelima. Apa tuh? Keadilan. Yo, jadi ya, meskipun Fania nanya, gue juga harus nanya ntar. Oke, siap. Berarti ini mau yang tanya siapa dulu nih? Wanita dulu nggak apa-apa, nanti baru ke pria atau enggak? Udah bener. Urutan dulu 5 ntar baru. Oke, iya 6. Genep. Oke, kita langsung tanya aja ya. Oke, siap. Jadi tim sudah mempersiapkan nih, ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak Dustin ini denger suka JKT kan? Ya, benar. Suka ya. Karena lagunya itu yang bisa meningkatkan imun, apalagi pandemi. Sampai sekarang tuh masih dengerin nggak? Masih, cuman nggak terlalu sering kayak sedari dulu gitu. Oke. Jadi pertanyaannya akan seputar JKT. Iya. Nah, pertanyaannya adalah siapa member JKT48 yang paling Kak Dustin suka dan kenapa? Harus kasih tahu alasannya. Harus pilih salah satu dari semua member. Oke. Kalau dari segi yang masih bertahan sampai sekarang. Yang bertahan satu, yang keluar satu deh. Oke. Yang bertahan mungkin Shani. Tahu kan? Oke. Itu gen berapa ya Kak?
dia Gen 3. Oh, Gen 3. Bareng sama yang sobat Anda. Iya, Michelle. Nah, iya. Oke, siap. Itu kenapa tuh Kak kalau boleh tahu alasannya? Soal yang pertama, kita ngeliat dari auranya dia istilah bisa buat melekin para kaum Adam ketika melihat langsung pentas di perform on stage. Yang kedua, lugu. Yang ketiga, setiap berpenampilan selalu sopan. Itu. Oh, luar biasa. Berarti memang sukanya tipenya yang sopan ya? Wah, sangat. Oke. Setiap lewat aja kan dia kan nggak pernah tegak. Oh, nunduk gini? Karena saking sopan. Oh, gitu. Berarti kalau show juga gini dong? Mana? Gini, nunduk gitu dong? Iya. Setiap show dia ada bagian yang hanya gerakan buat badan nggak selalu tegak gini, soalnya dia tinggi. Oh, emang bener? Iya, buat nyesuaiin temen-temennya kali. Oke, siap. Berarti itu tadi yang masih di dalam JKT. Oke, kalau misalnya yang udah keluar kira-kira siapa nih? Wah, gue bisa kenal JKT karena nih orang. Siapa salah satunya? Oci Rosdiana. Oh, awal-awal Oci. banget. Gen 1. Iya. Dan tapi dia di sana pas di naungan itu singkat banget. Oh, berapa tahun tuh Kak kalau boleh tahu? Kayaknya bener atau enggak ada setahun dia udah cabut, cuman pas di luar dia malah melebarkan sayap. Bener banget, karena masuk sinetron kan Kak? Iya. Kak Oci tuh, iya bener banget. Sinetron utama, sinetron stripping yang selalu kadang menjadi peran utama. Oke, tapi dari dua member itu udah pernah ketemu dan ngobrol bareng langsung gitu Kak? Oke, kalau yang Oci udah pernah. Oh, udah pernah. Ketemu dan ngobrol langsung, tapi kalau yang karena saling masih di naungan, mungkin sampai sekarang iya benar banget. Tapi ada kemauan untuk pengen ketemu dan ngobrol sama Sani? Ya kemungkinan ada untuk dikepo-kepoin semacam dia selama lagi di naungan, pas misalnya udah berkembang di luar ntar kayak gimana gitu. Oke, karena pengen ketemu kita langsung panggil aja Sani. Yang ada ini ya, Sanko. Ada jadi minyak ya? Iya. Aduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Oke. Siap? Oke, tadi pertanyaan masih gampang ya? Masih gampang. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pernah baper nggak sih Kak sama siapapun yang waktu kolaborasi konten? Kolaborasi konten, kalau untuk baper sih sebenarnya nih karena bukan hanya konten, cuman di luaran tuh. Kalau semisal ada yang istilah wanita yang baik sama gue itu baper pasti. Soalnya gue Pisces sekali ya. Oh, Pisces. Oh, pantas. Berarti peka sama orang ya? Wah, banget. Parah. Hatinya tuh lembut banget Pisces itu. Iya. Dia nggak kenal aja kalau misalnya dia ada tatapan notice ke gue itu bisa langsung baper. Oh. Makanya gue kayak gini aja dah. Jangan istilah kita mendingan jaga jarak aja dah kalau misalnya nggak mau deket sekalian, soalnya gue kalau udah mau deket sekalian itu gue orangnya baper. Oh gitu. Lah tapi kan Kak Dasin sendiri bikin konten untuk cari pasangan kan? Berarti selalu baper sama pasangan yang ada? Jadi kalau apalagi kan udah istilahnya bukan hanya kita saling memandang-mandang, tapi saling bersentuhan dengan cara formal. Oh iya benar. Yang emang masih batas di luar sensitif konten. Oh gitu, tapi dari semua yang udah diajakin kontennya itu ada yang paling disuka nggak? Pasti ada dong. Paling disuka ya ada karena dia karena ngomong, karena karakter ada. Oh ada. Gitu. Tapi sampai sekarang masih berhubungan? Berhubungan untuk komunikasi aja gitu. Komunikasi aja? Iya, kalau komunikasi jadi kuis. Bener sih, oke. Oh berarti ada dong ya? Ada. Oke. Boleh disebutin nggak? Apanya? Boleh disebutin nggak orangnya siapa? Wah, berapa ya? Wah, banyak ya? Banyak Bun. Oke. Tapi yang paling disuka kan ada satu kan Kak pasti? Ada satu, cuman yang satu lagi kan misalnya untuk pendekatan ada juga gitu. Maksudnya pendekatan untuk komunikasi, terus macam saling tegur sapa gitu-gitu ada. Oke lah, boleh. Berarti banyak ya gebetannya Bun? Bukan gebetan sih, lebih emang ke teman gitu. Teman hidup. Teman hidup aja ya. Oke. Kita lanjut Kak? Boleh. Lanjut. Oke. Nih Kak,
Kalau Kak Dustin Ya. terlahir sebagai seorang perempuan dan dapat memilih pasangan dari aktor Indonesia, siapa yang akan dipilih dan kenapa? Wah, Misalnya kalau nih, perempuan Kak ya, Dustin disuruh- jadi cewek, disuruh milih cowok tapi dari aktor. Dari aktor ya? Aktor, kira-kira siapa dan kenapa? Dari aktor sih siapa ya misalnya? Kalau bisa dilahirin sebagai perempuan ya? Iya. Kalau yang istilahnya ideal sih VGB. Oh, oke. Terus kira-kira siapa lagi? Kenapa tuh? Kenapa memilihnya itu? VGB. Iya. Ya, soalnya gue ngeliat dari karakter dia yang benar-benar keren dalam berakting, terus emang kelihatannya laki banget, cuy. Bener sih. Iya kan? Kavino. Langsung gitu. Keren sih emang dia. Iya. Dia kan? Oke. Bener sih. Dia lebih ranah ke waktu itu film-film yang relate sama kehidupan. Oke. Ya kan? Oke. Kayak anak pang masuk. Bener Terus sih, bener, rock and roll iya. Bener. gitu. Kalau disuruh milih antara Kavino sama Kak Reza, pilih siapa? Reza Rardian, Rardian. iya. Tetap dia sih Vino. modelnya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya disuruh pilih aktor cewek, siapa nih Kak? Aktor cewek ya? Aktor cewek Tara Basro. Tara Basro. Oh, tipenya tuh yang ini ya, ten klipnya gitu ya? Oke. Gitu. Dan posisinya juga Kak, kalau gimana? Kalau acting istilahnya orang yang nonton itu gampang kebawa sama modelan suasana dia kayak gimana. Bener Iya kan? natural juga. Bagus sih jujur iya. Oke tuh Kak Tara, Kak Vino. Boleh langsung? Iya. Tapi pengen gak sih Kak main film sebenarnya? Main film ya untuk saat ini yang namanya masih bujangan, apapun harus dicoba. Bener banget. Jadi apa aja nih yang pengen dicoba selain film? Asal jangan cobaannya. Waduh, siap. Iya, kalau cobain. Bener. Oke, berarti tertarik juga ya? Iya. Apapun pokoknya dijalanin aja gitu kan? Oke, siap. Lanjut ya Kak? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, kalau disuruh memilih antara Surya Insomnia atau Gofar Hilman, pilih siapa dan kenapa? Wah, itu sih pilihan yang sulit menurut gue. Dan yang sulit. Ya kalau untuk memilih ya, tapi dominan masih istilahnya nggak ada sejengkal dah. Dia kalau misalnya disuruh milih seujung kuku, tapi tetap untuk keduanya itu kan yang terbaik menurut gue. Untuk urutan mungkin Surya dan baru Gofar. Oh gitu. Padahal, ini mungkin karena sudah diundang jadi Gofar nomor 2 kan? Bukan. Oh, bukan. Karena Pak Surya sering ketemu beberapa kali. Di balik layar dia sering ngasih masukan. Terus sering-sering ngasih arahan dan banyak pelajaran dari dia tuh. Kalau Pak Gofar ya emang tetap jadi andalan. Apalagi yang pas di podcastnya gua sangat-sangat terima kasih banget, itu momen yang emang bener-bener gua harus banyak penyampaian sama dia dan apa yang gua sampaikan harus bener-bener padet. Oke, berarti kan kakaknya mendengarkan banyak radio ya dari dulu ya? Wah parah. Oke, kalau disuruh milih salah satu radio tuh kira-kira pilih apa sih Kak? Milih radio, milih radio salah satu ya? Iya, salah satu aja. Trax. Kenapa? Soalnya gua istilahnya yang emang bener-bener ngikutin banyak dan ngikutin sering dari zaman lebih ke penyiarnya di Trax waktu itu. Ya anak muda banget. Yang kedua paling rutin ngadain event-event di luar. Oke. Untuk musik. Oke. Dan yang ketiga mereka ini rata-rata hampir saya kenal ketika zamannya angkatan di tahun dari 2010 sampai ya 2018 itu yang saya kenal banyak. Oh, hampir bener seluruh. sih. Tapi kalau sekarang nih Kak, misalnya Prambors sama Trax gitu, dibandingin, kira-kira bagus mana? Prambors sama Trax udah punya keunggulan masing-masing. Bener sih, semua punya keunggulan masing-masing. Kayak macam Trax dia ke anak sama-sama anak muda sih. Cuman kalau Prambors emang modelannya kelasnya. Nah, kelasnya itu dia ngambil yang emang
elit-elit atau enggak realistis. Kalau yang ini, kalau yang tracks bisa diambil ke anak-anak yang indie masuk kayak gitu. Oke. Anak-anak yang senja bisa juga. Anak-anak senja, berarti termasuk anak senja juga ya? Senja dulu kalah. Oke, senja dulu kalah. Oke Kak, tapi nih Kak, kalau misalnya berasa nggak sih Kak kalau sekarang ini tuh radio tuh ada yang beda dibanding dulu? Wah beda banget. Oh beda banget. Beda. Dulu emang nggak kerasa banget. Jadi penyiar Lebih dekat ya? penyiar lebih dekat sama pendengar dan pendengar ngerasa itu benar teman dekat untuk ke penyiar. Soalnya waktu untuk ngobrol, waktu untuk saling sapa sama interaksi itu banyak, tapi sekarang udah dibatasin. Setahu gua itu hanya dia bisa kesempatan untuk ngomong di dalam radio itu 3 menit, selebihnya kayak adlib, bentar kayak musik. Belum kalau ada iklannya ya Kak. Nah itu lagi bahas tema apa, nanti kita pas udah masuk segmen berikutnya belum sempet dibaca-bacain atau gimana, udah masuk ke segmen baru. Bener sih. Itu, tapi radio nggak akan mati selagi kendaraan di luar sana masih ada. Bener, karena biasanya kalau di mobil pasti mendengarkan radio ya. Pasti. Bener banget. Aduh, cuman kalau misalnya nih kakaknya dikasih kesempatan untuk jadi penyiar radio, gimana caranya untuk mengubah radio itu tetap eksis kayak dulu? Gimana? Ya itu pola yang dulu untuk interaksi sama pendengar dikasih model formula kayak selagi yang udah pernah dijalanin, yang emang radio itu booming sampai yang namanya mereka ini nih yang pendengar radio datang rame-rame untuk datang studio karena pengen ketemu sama penyiarnya. Dan gue pernah itu. Tapi gimana caranya tuh Kak dalam satu segmen cuma 3 menit itu harus bisa mengembalikan yang kayak dulu gitu? Oh kalau itu sih memang agak susah, makanya kan gue bilang formatnya coba dikasih yang kayak dulu lagi. Permintaan untuk yang misalnya mendengarkan atau gimana, jadi berasa antara pendengar bersuara kepada penyiarnya dalam hashtag sadarilah keberadaannya. Gitu. Oke, gitu. Nih Kak ngomongin soal penyiar radio nih Kak. Kalau disuruh milih antara Kak Surya sama Kak Danang, pilih siapa? Kak Surya sama Kak Danang. Kalau gua waktu itu, wah jamnya beda. Surya pagi, Danang sore. Jadi kedapatan dulunya. Oh gitu ya? Iya. Oke, kalau dari segi personalnya nih Kak, pilih siapa nih Kak? Kalau dari segi personal, waktu itu gue pernah, bukan urusan atau gimana, segi personal, Danang bisa istilahnya dia ngobrol serius sampai yang benar-benar dia pengen ngulik banget sampai sedalam apa yang emang gue keluh kesahin sama dia gitu. Kalau Surya justru dia yang lebih ngasih masukan ke gue dan gue istilahnya nggak ada curhatan ke dia gitu. Oke, jadi beda tempat bicara. Beda tempat bicara. Oke. Sharing. Oh itu udah 6 pertanyaan. Wah belum. Oh kirain. itu tadi additional. Iya ini udah pembebasan. Radio AM pernah dengerin, cuman suaranya gelombang semut. Cuman saset es semua isinya. Oh gitu. Vokal. Oh, kalau gue malah nggak kedapetan, cuman iya dangdut tapi dangdut lawas, dangdut tempat hajatan gitu modelnya. Sama kalau kita lagi puter-puter gelombang manual itu vokal S yang keluar. Oh iya. Iya. Gitu. Kok? Oke, siap. Oke. Akan hilang tuh. Enggak, agak susah nangkepnya. Oke nih, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kak Dastin, kalau disuruh milih acara TV yang paling Kak Dastin gak suka, kira-kira apa dan kenapa? Boleh loh kalau misalnya nggak mau jawab, boleh diminum. TV yang gak suka ya? Ini kali ya? Apa ya? Or TV. Or TV? Iya. Or TV? What is Or TV? Channel TV Tajikistan. Hah?
Bercanda nih orang. Bener, kalau tidak ada. Serius? Jadi kayak Kenapa tuh? Organization Regional TV. Wah, kok acara gini? Karena gue nggak ada yang ngerti bahasa dia apa yang dia omongin. Wah, udahlah. Udah cari lain. Itu TV harusnya. Oke, tapi kalau disuruh milih TV Indonesia? TV Indonesia sih, wah itu saya suka semuanya lah. Iya, karena Gak bisa, harus disuruh milih. Oh, ya? Karena gimana? Boleh, ada kesempatan kok, ada kesempatan. Nih, ada. TV. Ada. Apa tuh? Hey, La TV, saya tidak suka dengan Anda. Apa? La TV. Ya. Oh, lihat ya. Oh, iya. La TV soalnya gimana ya? Merusak anak bangsa waktu itu. Dengan channel-channel yang di atas jam 11 itu. Pokoknya kalau nonton harus dikecilin volumenya. Waduh. Sepertinya saya belum lahir pada zaman itu. Oh my god. Oke. Udah, cuman masih belia banget. Balita kalau curhat komedi tengah mah. Tertancap Indonesia. Apakah aku harus searching juga biar tahu gitu kali ya? Oh, nggak usah ya. Aduh. Iya, Smackdown. Smackdown. Tapi Smackdown intim ya. Lanjut ya. Tapi selain itu ada lagi Kak? Nggak ada? Udah itu doang. Oh, udah itu doang. Jangan merusak adat bangsa ya. Smackdown malah justru gue temen sampai jam 10 malam. Smackdown yang sekarang berganti alih jadi net sekarang. Spacetoon. Oh gitu, tapi dulu namanya Spacetoon. Spacetoon, tapi karena dibeli kali channelnya akhirnya diganti jadi. Mohon maaf banget ya kawan-kawan, saya tuh kelahiran 2000. Oh iya, tapi Spacetoon tahun 2009 masih ada loh. 2009 2010. 9 tahun Kak. Seharusnya nonton. Oh, seharusnya nonton ya? Iya. Acara anak-anak semua. Aku nggak nonton, waktu itu ngapain ya? Kayaknya masih main layang-layang petak umpet gitu kali Kak. Masih main-main. Iya. Masih main tradisional. Iya. Jadi nggak nonton Spacetoon. Alhamdulillah, berarti Blur itu masih punya banyak temen ya. Iya, masih ada. Iya, kirain dropot atau gimana. Iya benar. Soalnya kalau anak sekarang kan semuanya pada main HP ya Kak. Lihat-lihat. Iya. Itu gimana cara bergaulnya itu anak sekarang? Apalagi sekarang pandemi nggak sekolah, nah itu. Nah, lebih parah lagi kan ya. Iya kan ya. Itu kadang suka bingung tuh kayak gitu-gitu Kak. Ya, jadi dia mentok dan istilah terpaku sama inian ya, Gadget. nggak terpaku sama gadget. Makanya kan ada yang bilang udah nih si baru banget modal keluarin. Apa tuh? Kayak macam smartphone kan ya. Smartphone kan istilahnya bikin orang rata-rata udah pada nggak smart ya. Soalnya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Tapi bener juga sih Kak. Padahal namanya smartphone loh. Iya. Kenapa coba? Konspirasi Kak itu. Biar sebenarnya orang itu ternotis smart itu buat menguatkan, tapi di balik kita resapin ternyata itu buat pengalihan. Pengalihan apa tuh Kak? Pengalihan yang sebenarnya itu yang bilang gue tadi yang smartphone itu sebenarnya kan bertolak belakang nih dari nama yang phone smartnya ini. Bener juga sih Jadi Kak. live smart ya. Jadi mungkin jadi pada lelet atau gimana. Emang lelet loh. Coba disuruh sama orang tua pergi ke warung lagi main HP, entar dulu dong. Iya bener. Entar dulu lah. Mager gitu kan. Mager. Masih main game, Iya, satu game lagi lah. Makanya terbuai sama sosial media. Bener. Ngomongin konspirasi, iya. Iya. Ngomongin konspirasi, Kak Dastin tuh orang yang percaya COVID dan vaksin atau enggak? COVID dan vaksin ya? Iya. Nah, kalau ditanya COVID itu berasal dari awalnya berasal dari mana? Berasal dari, kan ada yang bilang media hewan, ada juga media yang bilang katanya labnya bocor, ada juga macam-macam. Nah, jadinya kita juga bingung nih Kak. Lo kalau bisa jawab sendiri, yang sepengetahuannya itu lebih ke Virus. Karena karena media menyebarkannya itu virus. Bener kan? Tapi kalau menurut Kak Dastin gimana? Kalau menurut ini sih dari yang namanya alergi kali orangnya. Alergi? Tapi kenapa bisa menular? Alergi, kenapa bisa menular? Karena setiap orang kan punya kesamaan. Kayak macam nih,
Aneh, oh gue ini berdarah dingin, oh gue juga kayaknya dingin dah setiap tempat, walaupun tempat panas di mana tapi gue hawanya dingin. Itu kenapa ya? Ya karena kita punya kesamaan kali akan suhu tubuh kita yang emang dikoordinir kayak gitu realnya. Berarti itu cuma sugesti dong? Bukan sugesti, bisa jadi. Tapi kalau di kalau dirasa-rasain kan tergantung dari yourself sendiri. Iya sih benar. Orang masing-masing sendiri kayak gitu. Bener-bener sih, Iya Fania. Gitu. Tapi kalau misalnya disuruh vaksin, udah vaksin belum Kak? Vaksin tapi udah terdaftar. Tapi mau Ya kalau disuruh emang vaksin? harus dijalankan kan. Emang harus dijalankan. Iya. Tapi kan ada beberapa orang juga yang nggak percaya vaksin Kak. Oh nggak percaya vaksin? Ya ada sih kayak kemarin kabar berita yang emang udah habis divaksin, terus Bisa kena lagi. tahu malah kena. Dan ternyata temen gua juga yang udah sempet pernah diisolasi kemarin belum lama diisolasi lagi. Oh iya, bisa kena 2 kali. Nah itu. Wow. Oke. Oh bisa gitu ya? Oh, oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ya. Dan di jalan juga kadang-kadang yang namanya corona itu nyata ya kan? Benar nggak? Pernah ngeliat nggak? Gimana tuh maksudnya? Enggak, yang tipe corona ada, yang Ayla ada, tergantung yang ngeluarin Mitsubishi corona. Pokoknya merek mobil di jalan ada yang mereknya corona. Oh ya Toyota. Ya ampun. Aduh. Iya. Dan salah satu lagi, kalau dirasa-rasa itu corona sepertinya kayak gimana? Yang Anda tahu? Kayaknya pilek biasa ya. Hah? Pilek flu biasa gitu kan. Cuman kalau dia kan semacam virus. Kan kalau virus itu kan kayak macam berupa yang nggak kelihatan tapi orang ngerasain. Nah rasanya itu gimana? Entah sakit, pedes, tajam atau gurih gitu. Kalau banyak orang bilang itu kita nggak bisa mencium sesuatu, nggak bisa mencium baru aroma dan lain sebagainya. Oh gitu. malah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau yang lain nggak tahu. Iya enggak. Ya tapi kalau menurut gua secara nyata orang tanpa kita sadari corona itu kalau misalnya lu ngerasain manis itulah corona. Hah? Kok bisa? Corona yang minumannya warna kuning. Ada orang Aduh, masuk sih Kak. Iya kan? Bener. Kak. Bener. Oh jelas, tahu dong, gila. Banyak juga ya ternyata. Berarti memang corona itu sudah ada sejak lama. Iya. Bener. Dimulai dari dunia malam. Nah itu ada banyak ditemuin di situ, cuman rada gelap kan? Iya bener. Lihat, Suka bingung ya? Posisinya nyaru kan? Iya. Bener. Bukan lebih ke virus sih, lebih kayak istilahnya mau menghilangkan kontrol seseorang. Bener. Menghilangkan kontrol seseorang sih. Karena itu kita datangkan Corona Bir. Ya. Oke, ternyata banyak juga yang namanya corona ya? Banyak Satu juga. lagi ada lagi. Apa tuh? Yang corona itu sebenarnya ring of fire. Yang jadi ada di cincin sebuah matahari yang antara matahari dan bulan. Ketika ada cincin di bagian tepinya warna oranye, itu yang dinamanya corona juga. Gerhana. Gerhana, ada juga corona, fenomena. Itu fenomena alam yang namanya corona. Ada. Emang iya? Iya, ring of fire. Di antara kegelapan dan di pinggirnya ada sesuatu yang nyala dan sesuatu nyala yang seperti matahari, itu yang bisa dibilang namanya corona. Ada. Nanti kalau percaya langsung searching. Tuh ada kan? Ada. Gak percaya loh. Nggak percaya. Ntar kita buktiin. Tapi gerhana bulan kemarin lihat kan? Gerhana bulan udah ini udah kelewat atau udah terang Philips. Bukan terang-terang lampu coffee shop ya. Kalau terang-terang lampu coffee shop berarti masih kelihatan yang emang bener gerhana matahari total itu masih full. Kan agak-agak kekuning-kuningan gitu ya. Iya. Kayak tengah telur mata sapi. Iya, kayak gitu. Fun fact-nya, telur mata sapi itu kalorinya lebih besar daripada telur dadar. Telur mata sapi lebih besar daripada telur. Karena intinya itu masih pada ngumpul di situ. Ketimbang yang telur dadar yang emang udah buyar jadi otomatis kebagi-bagi. Oh gitu guys teorinya ternyata. Tapi kayak Duluan telur apa ayam? Hah? Oh, gue tahu tuh jawabannya. apa coba? Coba ntar Fania dulu. Telur apa ayam? Telur lah. Lu salah dong, ayam lah. Lah telur dilahirin ayam.
Nah, ayam duluan. Ayam dan telur. Nih, kalau kita bicara makhluk hidup yang pertama turun ke bumi itu kan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu dilahirkan atau enggak emang udah ada langsung? Ayam dan telur bukan melahirkan. Itu kan tapi sejatinya itu sama-sama makhluk hidup enggak? Makhluk Nah, hidup, makhluk yang hidup. dimuliakan dan derajatnya lebih tinggi lebih ke hewan apa ke manusia? Manusia. Nah, Nabi Adam kan dilahirkan secara langsung jadi atau enggak emang ada yang lahirin dulu? Udah tahu ibunya siapa? Langsung jadi. Nah, langsung jadi Nabi Adam kan. Nah, di situ kan Nabi Adam kan terjadi emang secara langsung. Itu kan ayam dan telur. Langsung ada ayam duluan. Telur. Karena kita ngambil risetnya dari situ aja. Berarti ayam pertama itu jantan apa betina? Kalau ayam pertama jantan pasti kan kita melakukannya. Lah, betinanya Hah? dari mana? Emang jantan bertelur? Kalau betinanya itu terjadi secara nggak sengaja. Jadi kalau kita riset yang dimana-mana yang jadi imam itu kan laki, pemimpin itu laki, apa-apa duluan. Nah, otomatis yang ngikut itu wanita, makanya wanita belakangan ketimbang wanita itu belakangan ketimbang laki-laki. Ya disitulah ngambil kita dari manusia ke hewan. Nah, hewan itu otomatis ngikutin yang emang awalnya dulu ada, berarti kan jantan dulu baru ke betina. Mind blowing. Waduh, yang Nah, punya ayo. jawaban boleh tulis di komen ya, tulis tuh. Iya, Yang boleh. mana tuh yang benar? Tapi kalau aku pikir-pikir, aku tuh juga kan bingung, kan Adam dan Hawa nih. Kalau misalnya mereka menikah terus habis itu punya anak, nah itu gimana keturunannya bisa banyak banget? Sedangkan kan bukannya kalau misalnya menikah misalnya sama adik gitu, kan pasti katanya ada yang bilang cacat lah ini dan lain sebagainya. Nah itu gimana kan? Sampai sekarang. Yang Berarti kita semua bersaudara dong? Nah, kan kalau kayak gitu bisa jadi bersaudara. Cuma karena lama-lama kita saling berjauhan, akhirnya kita tidak saling mengenal. Gitu kali. Tapi kenapa bisa nggak cacat? Padahal kemungkinan kan berarti dia bakalan punya anak dari adik sendiri, dari kakak sendiri gitu kan. Tapi kenapa nggak cacat keturunannya? Berarti kita kalau nikah sama adik sendiri boleh dong harusnya? Mana? Oh, Kan Adam dan Hawa Iya. juga gitu. Sampai akhirnya bisa melahirkan banyak banget manusia. sampai menurut dalil. Wah, jangan dalil. Karena gue nggak ada sama sekali, jadi gue nggak ada statement ke situ. Menurut dalil ya. Menurut dalil. Gimana coba tuh? Gini. Dikit lah, kasih tahu dikit lah gimana tuh. Gini ya, gender orang-orang beda-beda. Ketika laki itu kuat gendernya, maka dia bisa menghasilkan sesuatu yang normal. Ya kan, ketika gender itu lebih kuat ke perempuan, maka dilahirkan secara yang sesar atau enggak normalnya enggak, dia enggak kapasitas untuk kuat, itu enggak ada di situ. Begitu. Mungkin ke gender, hormon. Berarti yang dulu tuh kuat-kuat kak. Lihat, ya kuat-kuat bertahan hidupnya kan belum Oh iya. masih serba keterbatasan minim. Benar-benar ratusan. Ini ratusan tahun kita juga OTD kayak gini mau kayak gimana kan? Itu OTD kayak kargoni jadiin kaos, terus misalnya anyaman tikar bisa jadiin celana. Bener kayak gitu, juga, gitu. bener Apapun juga. semua pemanfaatnya ya tergantung dari alam semua kan. Berarti orang zaman dulu lebih kreatif daripada kita ya? Gue setuju. Oh, gitu. Karena waktu itu kerjanya kan emang benar-benar apapun dibuat dan apapun diriset, akhirnya jadilah sesuatu. Bener sih. Iya kan? Berarti Nih, kita iya. api yang digesek-gesek ini mana ada sih orang seiseng ini sekarang dengan game gitu Bener sih. atau menghasilkan sesuatu. Bener. Karena semuanya dihubungkan dengan smartphone. Wah, Nah inspirasi iya, smartphone. digampangin akhirnya dia nggak mau pikir panjang dan nggak mau ada perbuatan yang secara real. Bener. Maunya yang hanya instan. Bener. Cuma ibu jari yang mainin, lo tinggal bisa nyaksiin, wah ternyata begini kejadiannya. Itu doang. Hanya pengetahuan doang, tapi untuk praktek atau Mempraktikannya. tindakannya itu nggak ada. Bener banget. Berarti elit Iya. global itu ada ya kak? Hah? Elit global itu. Ini keluar jalurnya jauh banget kawan-kawan. Oke. Ya, kalau gue setuju sih emang. Ibu jari Lebih jari daripada iya. ibu tiri. Iya. Iya. Wah ini kan benar-benar mau harimau udah nggak terlalu ragu, tapi ini jempolmu adalah singa Madagaskarmu. Singa Madagascar kan yang paling kuat istilahnya Berarti- buat mimpin di tuh Afrika.
Berarti mungkin aja ya di 10 tahun ke depan tuh presiden bisa menyarankan semua anak harus dipotong ibu jarinya. Buat ibu jarinya. Iya, biar dia akhirnya mau ini bekerja kembali normal kayak dulu. Oh jangan ya. Iya, wah. Terpiatu. Iya, iya. Ntar nggak ada orang tuanya. Iya benar ya. Iya. Benar juga. Berarti gimana ya Kak caranya mengubah supaya bisa kayak dulu gitu? Sekarang nanti juga kan udah ada yang misalnya nggak ibu jari nggak ada, tapi masih ada voice note, jadi gampang ya. Lebih canggih ya. Iya. Lebih malas lagi orang-orang. Wah, Tinggal malas ngomong banget. doang. Iya. Bingung juga ya. Misalnya disarankan koma kepada yang ini, komanya ntar dia juga udah otomatis nggak koma, tapi ya koma tahu gitu kutip. Wah gila. Berarti kita dikalahkan dengan AI ya? Kita dikalahkan dengan AI ya? Iya. Gak ngerti lagi aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya kan? Seorang Kak Dustin ini, apakah sudah memiliki pacar atau belum sih sekarang? Kalau sudah, boleh disebutin namanya nggak? Kalau nggak mau jawab, boleh dinyanyi. Boleh. Secara harfiah dan reality, gue belum punya. Oh, iya. Oh, punya. Karena kenapa ya? Iya, Gue iya. kayak gini masih emang mau yang pertama bukan buat alasan ya, yang pikiran gue mau dibagi-bagi dulu lah kemana-mana. Jujur itu sangat-sangat berpengaruh sih. Pengaruh banget loh. Pengaruh banget, ya. Gue ngerinya kalau emang yang Iya. gue lagi jalanin saat ini. Iya, benar. Nah, yang Terus. kedua nggak tahu kenapa kan gue kan sebenarnya kan udah tuir, tapi ngerasa muda aja gitu. Jadi circle-nya gue mau masuk ke sini mau ke sana nggak ada yang larang. Bener juga. ada bener. Kalau misalnya ada pacar nanti dikekang ya, nggak bisa kesana kesini. Oh pengalaman ya? Apalagi enggak. Justru nih, gue itu belum pernah pacaran. Oh. Sama sekali. Oke. Tapi deket sama cewek banyak. Ya, nah Oke. itu Iya. kayak gini aja kan lagi dekat sama cewek. Bener juga. Khawatir kan lagi main bikin konten kayak gini atau gimana. Ada aja yang istilahnya Iya. konflik-konflik kecil. Sebenarnya males buat ngurusin kayaknya. Karena Pisces tuh orangnya juga pemilih. Wah, parah, iya benar. Iya kan? Ngeri banget. Tapi Pisces itu adalah pendengar yang baik kawan-kawan. Ya, benar kan? sekali. Itu Karena- buktinya gue bisa bertahan untuk denger radio selama kurang lebih 10 tahun dengan dalam hal apapun. Gue pernah dalam suatu pagi gue ngedengerin sekaligus 3 radio. Wow, itu gimana caranya tuh Kak? Itu dengarnya maksudnya secara bersamaan? Bersamaan di saat itu juga. Oke. Jadi ada radio tip, ada handphone, ada handphone inti. Jadi semua main, dan ketika ada penyiar yang ngobrol ataupun ngasih pertanyaan, kita enak tuh buat ikut di dalam pertanyaan itu. Kita ngejawab, kita saling berbagi informasi, dan di situ keuntungannya juga setiap berita atau setiap yang disampaikan sama dia malah nggak ada yang pernah hoax. Pasti update terus kita juga. Tapi emang bisa masuk Kak? Maksudnya Puyeng. Jawabannya puyeng asli. Apalagi pas lagi segmen dia berbicara berbarengan di jam yang itu. Wah gimana nih? Cuman apapun itu ya paling bertahan buat ngeriset kayak gitu 3 hari. Buat radio yang berjejer 3 sekaligus didengerin. Oke, cuman Iya. itu untuk mengejar kuis. Apa? Mendengarkan 3 radio itu tuh untuk mengejar kuis. Kalau kuis ngikutin. Oh, kuis Kalau yang misalnya dia ngikutin dengan sendiri, tapi kalau yang dengar kayak gitu, ya emang seneng aja ngedengerin mereka ngobrol. Karena supaya apa? Supaya nih pikiran tetap aktif. Gue pengen gitu. Jadi dipuyengin kayak gitu, justru kita labirin pikiran yang tadinya kaku akhirnya jadi lentur ataupun fleksibel nanti. Bener juga sih Kak, karena Fania pun orang yang lebih kalau di mobil lebih suka dengerin radio daripada nyalain musik lewat HP. Nah. Karena bisa lebih dapat informasi yang ada tuh bisa lebih banyak. Benar. Lebih beragam lebih kan? up to date juga kan? Iya, bener entah banget. cuaca, entah atau berita hari itu. Benar. Atau enggak mereka ini yang istilahnya mau ngebuka sharing, kadang-kadang kita ikut juga walaupun ada solusi atau enggak, ya istilahnya udah
ada kepuasan di situ. Bener juga sih. Bener kan? Iya bener. Sekarang juga banyak banget sih radio yang sekarang jadi media untuk promosi juga. Ya banyak banget sekarang hal-hal yang bisa digunain dari radio. Bener banget. Bener ya? Iya, oke. Oke. Kak, kalau Kak Dustin misalnya bisa dikasih kesempatan untuk jualan sesuatu, Kak Dustin tuh pengen jadi jualan apa sih? Jualan Entrepreneur apa sih gitu? Oh, kalau gue sih akhirnya kepikiran jadi kayak macam naungan sih. Naungan? Bikin Apa tuh Kak? naungan digital yang isinya yang bergerak anak muda semua. Jadi, Oke. jadi kita bisa bergerak untuk yang konten, terus Kayak semacam agency, kreatif agency gitu ya? iya kali mungkin yang project-project itu, Iya. terus Oke. sama pengen punya GOR juga sih. Gor? Nah, Gor apa nih? enggak olahraga, tapi Yang- di oke. wilayah rumah lebih enak. Soalnya nih di wilayah rumah nih udah mulai kayak gimana ya? Karena yang tadi tuh smartphone, jadi mereka itu udah yang namanya jarang nongkrong. Sebutnya nongkrong, tapi kepentingannya untuk mereka individualis, masing-masing mementingkan gadgetnya, enggak yang emang sosialisasi. Bener banget, gengs. Cuman emang Kak Dustin juga suka olahraga juga? Suka. Nah, justru yang pertama nah kan bisa ada pemanfaatan tuh GOR di sekitar rumah. Yang pertama Senin sampai Jumat untuk olahraga dan untuk yang namanya kumpul sama warga-warga sekitar ada di situ. Setiap ada acara kita gampang ngundang. Nah, Bener. itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya untuk dijadikan benefit. Entah kadang buat acara pesta, apresiasi musik atau enggak sampai untuk acara pernikahan. Bener juga sih. Cuman Kak, dengan kondisi saat ini nggak boleh ngumpul. Gimana tuh Kak? Nggak boleh ngumpul. Iya, kalau misalnya ada GOR pun pasti nanti kalau kita rame-rame bakal didatengin dong. Nah itu gimana Kak caranya? Nah, biasanya Iya. Anda harus nanya sama orang-orang tokoh masyarakat. Nah, entah yang dari segi RT sampai ke lurah. Nah, itu kan nanti kan ada prosedurnya. Kalau udah prosedur ada, kita pegang surat, ya kita ikutin peraturan aja. Pasti masih boleh, cuman dibatasin mungkin. Benar. Iya benar. Oke. Enggak, itu pertanyaan sudah habis dari aku dan semuanya ternyata bisa dijawab, guys. Oke. Sekarang Kak Dustin boleh tanya. Tapi kalau misalnya aku bisa jawab semua, berarti nanti di akhir kita harus minum bareng-bareng ya? Iya kan? Iya dong. Jadi kita harus sama-sama minum bareng-bareng kalau misalnya sama-sama adil, ya kan? Siap. Oke, siap. Jadi Kak Dustin silahkan boleh tanya satu pertanyaan untuk aku. Satu apa berapa nih? 6 juga. Apa? 3. Ya 3 deh, boleh. Ya 3. Ntar biarin editornya yang ribet. Ya. Mau ngasih durasinya yang keberapa Iya, kayak gimana? iya. Ini aja panjang kan? Iya. Oke, 3 pertanyaan dari Kak Dustin yang boleh tanyakan. 3 pertanyaan. Kalau misalkan nih, Fania kan pernah dong yang namanya pacaran? Sampai saat ini juga? Sekarang enggak. Sekarang sama kayak Kak Dustin, aku nggak mau terbagi-bagi dan terbelah-belah pemikirannya. Karena mau fokus ke kerjaan, fokus ke ini gitu-gitu kan. Jadi makanya belum dulu. Siap. Iya. Kalau belum ya? Belum. Berarti pacaran udah istilahnya pengalaman banyak dong? Kira-kira Iya. udah berapa kali menjalani akan hal itu? Berapa kali itu gimana nih? Berarti berapa kali pacaran? Berapa kali pacaran? Oke, kalau pacaran berarti sebentar ya. Kak, aku tuh sebenarnya pacaran lama. Dulu aku sempat pacaran 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Wah, lebih dari jabatan presiden ya? Lebih setahun kalau presiden. Tapi aku putus nyambung. Putus nyambung dan BBB. Waduh, BBB apa tuh BBB? Itu lagunya Raffi Ahmad, Dimas Bekbet. Oh, aduh, iya jadi aku tuh dulu 6 tahun tapi aku putus nyambung Kak. Oke. Terus habis itu setiap kali aku putus, aku tuh selalu mencari pelampiasan yang aku mikirnya bisa cari yang lebih baik. Oke. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti aku akan putus sama yang baru dan balik lagi ke yang 6 tahun ini. Oh, oke. Gitu. Sampai sekarang ini tuh kondisi posisi aku udah putus sama yang baru, terus kayak biasanya kan balik tuh ke mantan. Iya. Tapi posisi mantan sekarang udah punya cewek baru. Makanya akhirnya aku milih single. Oke, kalau seandainya itu mantan udah single lagi, apakah ada ketertarikan lagi untuk nyambung lagi sama dia? Nah kalau sekarang mikir lagi Kak, karena posisi itu kan memang tidak direstui oleh orang tua.
Jadi aku mikirnya kayak pasti ada jalan lain yang mungkin lebih baik dari dia Ya, gitu. sama 6 tahun itu tidak direstui Iya, sama tidak orang tua. direstui, iya. Cuman kalau untuk hati berbicara, gue tuh klop lo sama dia. Gimana? Iya kan? Kalau dari segi hati ke hati sebenarnya cocok banget ya kak. Cocok banget. Iya, cuman masalahnya orang, karena kan orang tuh pasti punya firasat ya kak. Iya. Pasti punya Raisa. firasat. Iya, pasti kan punya rasa ke anaknya kalau kayaknya nih kurang nih untuk anak saya gitu kan. Oke. Makanya aku tipe orang yang nurut sama orang tua kak. Jadi kayak kalau misalnya orang tua udah enggak ya udahlah berarti nggak usah gitu. Jadi makanya sekarang enggak. Waktu itu ada, tapi sebenarnya ada nggak? Tapi orang tua itu udah sampai ngadep orang tua. Udah kak, dia yang bener-bener udah ketemu sama orang tua aku. Cuman memang orang tua aku tuh kayak sulit gitu loh kak. Sulit untuk bisa direstuin, sulit banget kak. Nggak tahu kenapa aku. Iya. Coba dah yang 6 tahun. Sogok orang tua ini dengan martabak. Aduh. Apakah kena atau enggak? Soalnya zaman dulu untuk ngelamar seseorang atau enggak untuk ngajakin anaknya keluar itu sogok dengan martabak. Oh pasti gitu kena. ya, bener sih. Sebenarnya nggak usah martabak kak. Kasih rumah juga pasti mau ya. Wah, ini sekarang, yang sekarang ya. Lu kan ngomong bang. Iya, gitu kan. Oke. Jadi makanya aku akhirnya sekarang udah lebih baik aku sendiri dulu. Oke. Nah, Bisa ya lolos ya? Bisa, Satu lolos. pertanyaan lolos. Oke. lanjut nih. Kan boleh kan yang nanya sampai intern gitu ya? Iya, boleh. Masih dalamnya, istilahnya bisa dijawab lah apanya. Nah, Oke. boleh kan untuk pacaran udah berapa kali berarti? Berarti udah kisaran 1, 2, 3. Lebih dari 5. Wah, lebih dari 5? Iya. Nah, kan lebih dari 5. Iya. Yang udah pernah ngerasain hal-hal yang namanya kasmaran. Nah, Apa nih? Iya nih ya. Serem nih. Enggak lah. Oke. Hal yang paling ekstrim udah pernah ngelakuin apa aja? Wah, kesel banget nanyanya begini. Salah, berarti habis ini aku tanya lagi boleh ya? Boleh, boleh dong. Hal paling ekstrim. Iya, udah pernah ngelakuin. Nggak apa-apa, ini kan Iya. nggak dituntut untuk benar atau salah. Benar. Hanya untuk dituntut kejujuran. Benar, hal paling ekstrim kita minum saja. Kita minum ya guys. Nggak bisa dijawab itu, kesel banget. Kesel banget, bisa kadang sini aku tanya juga bodoh ya. Oh abis ini kita juga minum guys, minum berdua dong, minum berdua. Kesel banget. Bantuin dong kak ya biar impas saya, ya boleh. 3, 2, cheers. Pahit banget lagi. Yuk, 3, 2. Ayo dong kak, beneran. 3. Terus, mohon maaf nih, nggak mau dijawab. Berarti suara apa sih itu? Ya ampun. Enggak kak, takutnya nanti pada salah sangka gitu loh kan. Jadi lebih baik kita minum saja. Aku juga agak haus nih kak Iya. sebenarnya. Ngeles mulu. Ada muda zaman sekarang. Ya ampun, ya ampun. Ya cheers. Cheers. 3, 2, 1. Baik banget loh kak Dustin akhirnya mau barengan sama gue. Yuk. Wah gila nih pahit banget. Wah gila. Wah gila sih. Ini pahitnya. Lihat Gua muka. kenal lagi emang bukan buat emang minum, emang buat jebakan lagi. Aduh. Gila aja. Wah ini rasanya guys. Pahitnya tuh di sini nggak hilang-hilang. Iya, ini nih dilak-lakan kalau gua. Iya. Nah, kalau lu kan di sini agak ke tengah. Karena lu nggak ketimpa sama jakun. Kalau gua masih kalah sama jakun, jadi ada yang di sini. Oh bisa gitu kak. Dia kan portal. Wah gila sih. Kak, aku minta es teh manis kak. Boleh satu lagi. Apapun yang manis ya satu kak. Kak Irsa minta tolong. Mau lihat yang manis selfie aja dong. Yeay. Abis dikena Broto Wali dikasih soda. Boleh nggak sih sebenarnya Broto Wali sama soda? Hah? Boleh nggak sih kak Broto Wali sama soda? Nggak apa-apa. Iya dia featuring. Kecuali durian sama sate lu makan. Nah lu jangan tahu sendiri dah. Wah, durian sate kola tuh. Yeay, Ya, kocak. sate kami sama Coca-Cola sudah akhirannya. Wassalam lu. Yeay. Ya kan? Aduh.
Jadi abis ini kalau tiba-tiba kita agak pusing ya, nggak tahu ya. Nyampurnya begini. Iya. Oke. Ini sih gara-gara nggak mau jawab. Ampun. Ya ampun. Boleh dong berarti kita tanya juga balik kali ya. Kak Dustin, pernah apa hal yang paling ekstrim yang dilakuin waktu kolaborasi sama cewek di kolam renang? Paling ekstrim. Paling ekstrim nonton aja tuh ada. Ya, kocak. Oke. Ada. Oke, berarti satu pertanyaan terakhir dari Kak Dustin buat aku. Silakan Kak Dustin. Iya. Iya. Ada gak sih kesalahan ke orang tua dan sampai saat ini masih disembunyikan? Kalau ada, ngomong dong ke orang tuanya sekarang, minta maaf. Baik banget. Entah Apa ya? sama bapak atau enggak sama ibu. Kesalahan ke orang tua. Yang disembunyiin sampai sekarang dan akhirnya mau dibongkar sekarang. Mungkin yang tadi jawaban kedua itu mau Kesel banget. Karena nih orang tua juga masih nonton sih. Ya apa ya? Wah nanti nangis sih aku kayak. Gitu. Nggak apa-apa, ini kan hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila, bener guys, kita lagi syuting pas tanggal merah, pas semuanya pada libur kita malah syuting. Hebat ya, kita produktif banget Kak, gila. Iya, bukan main. Oke, lanjut. Oke, kesalahan yang bikin orang tua yang masih disembunyiin. Aku sekarang terbuka banget sih sama orang tua kayak. Ngapain? Bukan. Enggak, maksudnya dari segi obrolan. Iya. Paling ini sih cuman mau menyampaikan maaf kalau kadang maaf kalau kadang tuh suka sibuk sampai gak sempet yang namanya ngabarin, bahkan kadang tuh cuman ngechat kalau butuh doang gitu. Itu aku sadar diri sih Kak. Makanya kayak mau minta maaf aja, mungkin nextnya akan lebih baik, bakal sering telepon, bakal sering ngabarin, dan bakal sering pulang juga gitu. Sempet kayak, pernah gak sih Kang ngerasain kayak lebih pengen sibuk kerja aja dibanding ketemu sama keluarga gitu. Oh iya, ada tuh. Nah, aku sempet kayak gitu, makanya kayak aku benar-benar minta maaf, apalagi kemarin juga sempet kayak dengerin khotbah, gila rajin banget nih, anaknya anak baik banget Kak aku tuh. Ini pas lagi musimnya apa enggak sih? Musiman nih. Kayaknya gara-gara bulan kemarin begini. Gitu. Dia juga sempat nyampein kan kalau di khotbahnya itu tuh harus menghargai orang tua. Kita nggak tahu sampai kapan kan kita bisa sama orang tua. Makanya akhirnya ya aku berusaha untuk bisa membanggakan orang tua lah. Oke. Udah ya? Sampai penyampaian ini lebih ke ibu atau papa? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena dua-duanya sama-sama sayang. Lah, sarangi. Coba kalau Kak Dustin, apa coba kesalahan terbesar yang mungkin disembunyiin di orang tua yang sampai sekarang belum diobrolin? Apa yang mau disampaikan ke orang tua sekarang ini? Sebagai Kak Dustin yang sekarang ini. Ya, tiap hari nggak mau ngerapin kamar. Iya. Terus saya namanya istilahnya kerja di bagian seni kan, kalau misalnya rapi dikit itu malah justru nggak betah, harus berantakan. Soalnya apa-apa yang segala sesuatu kelihatan berantakan itu menimbulkan beberapa warna di situ. Nah, warna itu yang bisa kita tangkap, jadi bervariasi kita buat berpikir. Bener sih. Oke, terus apa lagi tuh Kak? Terus, ininya juga. Kadang-kadang kalau misalnya pagar rumah lengah untuk jarang ditutup, itu jadi beban juga buat saya. Soalnya kalau ketika lupa buat nutup pagar, ketika habis lalu lalang mau keluar, itu otomatis kucing nggak sengaja masuk dan tak tahu dia boker. Entah di halaman, entah di apa, itu bikin lengah dan bikin ngerepotin orang tua gak ada puasnya. Aku tuh udah mau berkaca-kaca loh Kak. Iya. Terus kakaknya ngomongnya kucing. Iya, kucing, tapi boker dia. Rata-rata yang di umur 2-3 tahun tuh yang bandel-bandel. Oh gitu. Tapi Kak Dustin pecinta hewan atau enggak sih sebenarnya? Pencinta hewan, dilepas pencinta hewan atau enggak, ada di tengah-tengah sih, remis atau enggak idem. Oh gitu. Iya, remis. Jadi dia seri lah kalau dibilang
cinta ya, Ya, cinta kalau enggak perhatian, juga. tapi kalau ngerawat nggak ada yang dirawat. Ada yang dirawat. Nah. Diri sendiri dirawat kan? Ya, kecil merawat Nah. diri, tapi kadang lupa untuk istilahnya kayak mensucikan diri, entah harus kita sebagai laki harus misalnya merawat diri dengan cara rapi atau Oke. gimana, itu jarang. Oke, nggak apa-apa, itu namanya proses kak. Proses. Iya, proses. Oke, berarti udah selesai ya? Selesai dong. Yeay! Thank you so much Kak Rasti sudah ikut challenge pertama kita yaitu Jam Challenge Jawab atau Minum. Akhirnya malah aku sendiri yang kena ya Kak? Iya. Dan satu lagi dah, Apa? bagi temennya Valencia yang paling deket, coba dong bongkar satu aja yang perbuatan dia yang istilahnya Buset! nggak harus, Buset, iya, buset. yang nggak harus. Yuk minum lagi ya Kak? Yang nggak harus untuk dilakuin itu ngapain sih? Gitu. Aduh. Ini mah kan secara general. Oke. Mungkin sama secara temen general. ngapain gitu, seru. Ya paling, ya. Ya jarinya begini. Ya. Jarinya gini ngambil ATM maksudnya. Ya. Teman paling deket ya nanti aku bagi bagi nomor rekeningnya aja deh. Tetap ya, buat Lester ya, buat Lester. Lester Oke. omongan. Oke. Thank you banget sebelumnya Kak Dustin sudah join challenge ini. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan juga subscribe video ini. And see you on the next video. Bye. Kayak repot banget ya. Ya.